Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali di live Instagramnya Heha Production bersama saya Franz Nicholas. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Heha Production adalah rumah tempat di mana saya belajar dan juga berlatih seni peran atau acting. Dan malam hari ini, selama sejam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bareng Nicholas Aristia, seorang filmmaker muda dan juga founder sekaligus CEO dari Creative Hub. Nah, kita juga akan ngobrol mengenai perlunya berjejaring untuk tetap relevan. Oke. Halo, selamat malam Mas Nicholas. Halo, halo malam. Apa Apa kabar? kabar? Terima kasih sebelumnya udah mau berbagi ilmu dan juga pengalaman sama Heha Production nih. Sama-sama happy to be here. Ngomong-ngomong udah masih work from home atau sudah mulai aktif kembali nih? Sejak minggu lalu gue udah masuk kantor lagi sih. Hmm. Cuman nggak tiap hari ngantor. Baru kayak Senin Kamis doang ngantor. Oh, oke. Em, Kalau misalnya yang lagi difokusin, yang lagi kesibukan sekarang apa? Kalau sekarang ini, kalau Creative Hub sendiri, kita lagi buat acara itu namanya Mhm. Revolusi Kreatif. Jadi kita bikin acara di mana kita mau nge-highlight nih kalau industri kreatif itu lagi shifting. Jadi Hmm. kita mau ngangkat topik mengenai itu gimana pandemi ini tuh ngerubah cara kerja orang-orang di industri kreatif. Jadi kita mau ngasih pelajaran ke orang-orang itu dari berbagai bidang, ada musik, ada makeup, ada fotografi, ilustrasi, ada banyak banyak webinar-webinar sama kelas online gitu. Jadi kalau mau cek bisa cek di Creative Hub. Iya, menarik sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal itu ya. Yes. Anyway, kita juga penasaran nih soal Mas Nicholas Aristia sendiri. Saya di catatan saya katanya Mas Nicholas ini umur 16 tahun udah mulai bikin short movie dan juga udah bikin video klip. Nah ini penasaran gimana sih? Boleh tolong ceritain nggak latar belakang kehidupan, terus juga apa yang membuat Mas Nicholas tertarik dan juga akhirnya terjun ke filmmaking? Boleh, boleh. Jadi awal mulanya sih gue sukanya gara-gara fotografi sih. Dimulai dari fotografi, Hmm. gue suka travel juga kan. Jadi gue traveling sambil foto-foto. Hmm. Terus gua awal mulai itu sukanya dari fotografi, hobi fotografi. Terus Mhm. karena gue suka traveling juga, jadi gue foto-foto tuh sambil travel. Hmm. Dan gue juga suka main musik. Gue waktu itu pas SMP tuh gue mulai main gitar. Terus gue iseng-iseng bikin musik video buat YouTube lah, kayak Ya. gue main gitar gitu. Mhm. Terus sempat pas di kelas 9 gitu, buat tugas sekolah gue disuruh bikin film pendek. Jadi di situ Hmm. pertama kalinya gue membuat film pendek, sampai akhirnya di SMA itu gue tetap bikin film pendek terus. Akhirnya juga sempat menang lomba film pendek. Terus di SMA 2 sampai sempat gue bikin feature length film tuh, sampai Wow. film habis setengah jam. Dan waktu itu kita tayangin filmnya di waktu itu namanya masih Blitz Megaplex yang di CP Ya, ya, gitu. ya. Terus jadi sejak SMA itu gue udah emang udah suka hobi bikin film. Akhirnya gue putusin lanjutin kuliah, lanjutin film gitu. Hebat, luar biasa. SMA udah bikin film panjang. Saya 16 tahun nembak cewek aja masih belum berani. Terus yang kalau kalau misalnya saya baca juga dari websitenya Mas Nicholas nih, eh, Mas Nicholas tuh udah menempati berbagai posisi dalam sebuah produksi film dari mulai sinematografer, produser, sutradara, bahkan megang sound juga pernah nih. Nah, Iya. kalau untuk seorang yang berkeinginan untuk menjadi seorang filmmaker, penting nggak sih untuk mendapat pengalaman dengan menempati berbagai posisi dalam sebuah produksi film seperti Mas Nicholas? Oke, itu kayak yang bagus sih. Gue senang banget karena most people yang kerja di film nih, mereka beranggapan oke, gue misalkan di departemen kamera, ya udah gue asal tahu kamera aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Menurut gue penting banget yang namanya
lu juga tahu gitu role-role di tim kalian tuh pada ngapain sih gitu. Jadi let's say gini, misalkan lu sebagai sutradara, menurut gua kalau lu ngerti acting teknik gitu, itu akan ngebantu banget ketika lu ngasih arahan ke aktor, pemain misalkan. Jadi lu bisa memposisikan diri lu di tempatnya mereka. Itu bakal ngebantu banget sebagai sutradara gitu. And misalkan gue juga karena gue kuliah film, jadi emang mau nggak mau gue harus belajar masing-masing. Gue belajar jadi editor, belajar jadi operator, gue belajar jadi cinematographer, walaupun gue sebenarnya interestnya di sinematografi gitu. Dan gue belajar banget di situ. Penting juga ketika gue jadi boom operator nih yang in charge of sound, gue jadi ngerasain nih struggle-nya gue ketika misalkan harus dapat suara sebagus mungkin, cuman nggak boleh boomnya itu nggak boleh kelihatan kamera gitu. Jadi gue ketika gue jadi sinematografer, gue bisa tahu gitu. Gue jadi mikirin, oh nanti kalau misalkan shot gue di sini, kayaknya soundnya enaknya ngambil dari sini deh. Jadi gue bisa bantu ngarahin ke mereka gitu. Karena kan di ketika lu syuting sebuah film itu teamwork ya. Lu nggak bisa kerja sendiri. Jadi penting banget tuh kalian untuk berkoordinasi sama tim kalian, dan kalau kalian bisa ngerasain istilahnya ngerasain apa yang harus mereka lakukan itu, kalian lu tahu apa yang mereka mesti tugas mereka, itu akan mempermudah kalian untuk kerjasama gitu. Ya. Dan kita juga bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sisi juga ya. Betul. Apalagi khususnya ketika editing nih, kayak sebagai sinematografer mungkin mikirnya cuma shotnya yang bagus aja, cuman ketika editing ternyata angle-nya kurang, coverage-nya kurang. Nah, ketika lu ngerti soal editing juga, pasti lu akan memikirkan hal itu juga ketika di post production nih. Gue syuting ya, gue harus dapatkan shot-shot coverage supaya istilahnya ke cover semua gitu. Itu kalau lu nggak paham editing, mungkin lu sebagai sinematografer nggak akan bisa paham itu gitu loh. Supaya shot scene-nya itu kayak flow-nya mulus gimana, itu harus dipikirin juga sebagai sinematografer. Ya. Jadi sutradaranya juga sambil ngedit di dalam pikirannya ya, nggak kekurangan shot. Nah, kalau misalnya penting nggak sih menurut Mas Nicholas bagi seorang filmmaker untuk belajar di sebuah institusi pendidikan? Yes and no sih sebenarnya. Menurut gua itu lebih ke apa ya, perspektif aja sih. Jadi kalau menurut gua, kalau ditanya misalkan apakah kalau mau jadi misalkan mau sukses di industri perfilman, di industri perfilman itu harus menempuh pendidikan formal, menurut gua nggak sama sekali gitu loh. Ya yang sekarang yang sutradara sukses gitu nggak semuanya sekolah punya background pendidikan film kan. Jadi menurut gua not at all. Cuman kalau menurut gua itu salah satu benefit lu sekolah film itu koneksi. Itu yang penting banget. Jadi kalau misalkan edukasi sebenarnya udah banyak banget sih. Lu bisa ikut kelas, bisa ikut kursus, bisa belajar dari YouTube. Gue sebenarnya awalnya juga film otodidak kan. Jadi sebenarnya nggak harus untuk dapetin skill perfilman itu lewat pendidikan formal, nggak harus. Cuman yaitu pendidikan formal itu enaknya kalian dikasih waktu nih istilahnya. Gue selalu mikir selama gue kuliah kemarin, gue harus manfaatin waktu itu sebaik-baiknya untuk gue bereksperimen. Jadi kapan lagi nih gue dikasih fasilitas syuting sama kamera red, cuman maksudnya istilahnya gue nggak harus mikirin shotnya bakal, maksudnya gue masih punya freedom untuk berkarya gitu, karena ya ini kan tugas buat kuliah gitu loh, bukan production yang harus tayang di bioskop atau apa gitu. Jadi itu sih ketika lu kuliah film, lu dapat waktu istilahnya untuk bereksperimen dan coba cari tahu style lu tuh seperti apa gitu. Enaknya seperti itu kalau kuliah film. Dan yang paling penting juga yaitu dengan kuliah film yang pasti kalian ketemu orang-orang yang
sudah istilahnya passionnya sama kayak lu, dan ketika lu lulus itu tuh penting banget gitu. Jadi kalian udah punya network itu, ketika kalian mau buat film itu ya lu nggak sendirian, udah kenal orang-orang yang lu bisa ajak untuk syuting bareng gitu misalkan. Gitu sih. Menarik juga nih. Ini jadi Mas Nicholas bilang, Mas Nicholas kan sekolahnya di Australia nih. Berarti dengan kuliah di sana berarti networknya juga sebenarnya lebih banyak di Australia ya. Saya lihat Nah, dari iya, showreel-nya juga di Australia. Kenapa pindah ya, ke Indonesia? Pertanyaannya. ya itu sih yang maksudnya kerugiannya kalau kuliah di luar ya. Maksudnya Hmm. oke, gue sebenarnya awalnya pengennya ya kuliah film yang bagus kan di US. Cuman Hmm. di US gue mikir, aduh kejauhan. Terus kalau di US itu kuliahnya mesti 4 tahun, mesti college dulu Hmm. 2 tahun. Nah Hmm. terus gue mikir alternatifnya lah ini di mana ya? Ya waktu itu gue sempat mikir either di Singapura atau Ya. di Australia. Cuman gue ngerasa kalau di Singapura culture-nya takutnya terlalu sama gitu kan, banyak orang Indo lah, terus ya Ya, ya. sama-sama, maksudnya culture-nya masih mirip banget lah. Gue Hmm. mikir ya udah deh ke Australia aja yang mungkin culture-nya beda banget sama cara Hmm. kerja orang mungkin di Asia gitu. Hmm. Jadi itu gue memutuskan untuk kuliah di Australia. Cuman ya itu masalahnya ketika gue balik ke Indonesia, ya gue nggak kenal siapa-siapa karena kan semua network gue itu ya di Melbourne di Australia gitu. Jadi ya itu sih kerugiannya kalau kuliah di luar Ya. negeri. Ya. Dan ini juga akan kita bahas lagi nanti mengenai pentingnya untuk berjejaring supaya tetap relevan. Namun sebelum itu saya juga mau tanya, kalau misalnya buat teman-teman filmmaker yang mau jadi filmmaker nih, tapi nggak punya kesempatan untuk belajar di sekolah film. Nah, kalau mau otodidak itu Mas Nicholas punya referensi nggak? Harus mulainya dari mana? Atau misalnya ada buku, Hmm. misalnya channel YouTube atau website di mana tempat bisa belajar gitu. Hmm. Gue dulu belajar itu banyak belajar dari YouTube sih. Dari Hmm. YouTube itu banyak kok channel-channel misalkan tentang sinematografi, tentang script writing, tentang film editing, itu banyak kok sebenarnya Hmm. YouTube. Kalau gue Ada sendiri waktu itu gue banyak sering nonton itu dari channel YouTube namanya Film Riot. Itu Film Riot. channel itu bagus banget sih untuk film itu. Gue dapat banyak belajar dari situ. Cuman banyak kok YouTube channel yang Mhm. atau website-website kayak misalnya No Film School is also a good one. Itu kayak artikel-artikel mengenai perfilman itu juga banyak. Jadi sebenarnya banyak banget kok resources online gitu yang lu bisa pelajarin untuk bisa belajar film. Hmm. Terus kalau buku sebenarnya gue kurang suka baca buku sih. Hmm. Cuman ada gue sempat baca satu buku yang bagus, itu judulnya In the Blink of an Eye by Walter Murch. Itu bagus banget. Itu mengenai film editing sih. Jadi Hmm. walaupun itu mengenai editing ya, cuman for me as a filmmaker sama as a cinematographer gitu, itu nggak bantu banget sih. Gitu. Jadi kalau buku itu yang gue bisa rekomend. Terus ya kalau online sih bisa banyak banget kayaknya. Hmm. Kalau sekarang mah Yang gampang aksesnya. iya ya, tinggal yang penting niat ya nyarinya ya. Iya, yang paling penting juga sih sebenarnya kalau mau belajar itu otodidak, the best way ya shoot, go out and shoot gitu. Jadi Oh, ya lu praktek harus ya. harus syuting aja, praktek gitu. Itu yang paling penting. Hmm. Kalau istilahnya ya lu nggak bisa baca mengenai fotografi untuk bisa fotografi gitu ya. Ya lu Iya ya. harus actually pegang kamera keluar foto-foto, ya itu caranya lu akhirnya bisa jadi jago gitu, jago fotografi. Sama aja kayak filmmaking. Ya lu mau nonton YouTube seharian ya lu nggak akan bisa jadi filmmaker yang hebat kalau lu nggak actually go out sama bikin film gitu. Waduh, kena nih gue. Gue kadangnya suka orangnya nunda-nunda gitu. Ntar kalau punya kamera ini, ntar kalau gue punya alat ini baru gue bikin gitu. Nah, kena nih. Memang mesti harus praktek ya. Sama juga sama acting gitu. Kalau misalnya kita kebanyakan baca teori, nggak pernah praktek juga nggak bakal bisa-bisa gitu. Nah, Iya benar. pertanyaan selanjutnya setelah belajar, setelah menjadi seorang filmmaker nih, tentunya kita mau masuk ke marketplace nih. Tadi sama seperti Mas Nicholas juga dari Australia pindah ke Indonesia. Pas pertama masuk,
networkingnya agak sulit karena nggak kenal siapa-siapa. Nah, gimana supaya kita bisa masuk ke jejaring dari filmmaker Indonesia atau industri kreatif Indonesia, industri film Indonesia? Hmm. Jadi ketika gue balik ke Jakarta dari Melbourne itu, gue jadi setelah lulus kuliah itu gue langsung mutusin balik. Jadi gue nggak coba cari kerja atau apa dulu, gue langsung balik. Terus gue mau coba nyari-nyari kerja di industri perfilman itu, gue bingung gitu, gue gak kenal siapa-siapa. Cuman tiba-tiba dari nyokap waktu itu sempat ngomong kayak ternyata sepupu gue itu ada penulis film gitu. Terus akhirnya gue kerja sama dia, gue intern. Akhirnya dari situ gue mulai kenal sama orang-orang di industri perfilman. Cuman maksudnya gue nggak langsung ketika gue balik gue langsung bisa terjun ke industri film karena susah banget. Industri perfilman itu nggak gampang masuknya. Kalau lu punya portfolio sebagus-bagusnya, cuman lu nggak kenal siapa-siapa dan nggak ada yang bakalan lihat portfolio lu, sama aja gitu loh. Yeah. Jadi malah gue mikir networking itu lebih penting dari portfolio gitu. Karena dengan networking yang bagus, tapi mungkin pengalaman lu minim, lu mungkin masih bisa terjun ke industri perfilman gitu. Jadi sebenarnya networking itu penting banget dan waktu itu yang gue kurang gitu. Gue udah lulus, gue udah kuliah 3 tahun, portfolio gue udah cukup gitu, udah cukup banyak lah menurut gue, udah cukup bikin beberapa short film. Cuman karena gue nggak kenal siapa-siapa ya nggak ada yang lihat gitu. Dan akhirnya gue sempat intern, gue sempat kesulitan, gue sempat intern. Dan itulah salah satu cara yang menurut gue kalau lu mau terjun ke industri perfilman, yaitu coba aja intern gitu. Misalkan kemarin gue juga sempat bikin webinar film, gue ngobrol sama produsernya Palari Film, salah satunya Muhammad Zaidi. Itu gue ngobrol-ngobrol sama dia, and menurut dia juga the best way buat orang masuk ke industri perfilman itu ya coba aja intern. Kalau misalkan mau bantu misalkan dapetin pengalaman di set, nambahin networking, coba aja intern. Si Mas Muhammad Zaidi juga ngomong kayak Palari aja nerima intern gitu loh, dia open aja buat intern. So kalau ada yang nonton gini, misalkan lagi pengen nyari pengalaman di industri perfilman, coba aja tuh send an email buat ke Palari Film, siapa tahu mau intern gitu. Itu menurut gua one of the best ways to langsung terjun ke industri perfilman. Magang ya. Baik, kalau misalnya berbicara kondisi sekarang nih Mas Nicholas, tantangan atau halangan apa sih yang dihadapi oleh pelaku pekerja seni kreatif? Kalau sekarang maksudnya selain corona ya, selain corona, dengan pandemi. kalau selain corona sih yang sekarang ini kalau ngomongin industri perfilman ya, kalau di industri perfilman itu memang sebenarnya SDM-nya masih kurang, kalau gue bisa bilang. Jadi sebenarnya dibandingin sama industri perfilman kita sama di Australia. Di Australia itu setahun produksi film layar lebar itu 30 produksi per tahun. Sementara di Indonesia itu bisa 100 lebih. Jadi jauh gitu. Sebenarnya dari jumlah produksi perfilman kita lebih banyak daripada di Australia. Cuman di Australia itu SDM lebih banyak sebenarnya. Lebih banyak maksudnya lebih banyak yang kompeten gitu. Maksudnya udah banyak yang skilled, karena kan di sana juga mungkin industri perfilmannya udah lebih lama dan udah lebih berkembang dan udah banyak kuliah-kuliah perfilman. Jadi di sana orang-orangnya juga udah nggak terlalu asing lah sama dunia perfilman. Nah, kalau di sini itu kebalikan. Jadi di sini produksi filmnya banyak, opportunity-nya banyak, cuman sumber daya manusianya nih yang masih kurang banget. Jadi masih kurang banyak gitu. Jadi kayak Joko Anwar pernah ngomong gitu, gue kru aja rebutan gitu, gue DOP gue rebutan sama saudara lain gitu. Jadi itulah yang terjadi di industri perfilman kita. Jadi kalau menurut gue struggle-nya ya, permasalahan di industri sekarang sih itu sih. Kalau yang gue ngerasain sendiri, walaupun opportunity yang tadi gue bilang banyak,
ekosistemnya belum terlalu mature gitu, maksudnya Ya. nggak gampang untuk masuk di industri perfilman. Padahal menurut gue harusnya gampang. Karena gini, ketika gue di Australia, itu gue mau bikin film, mau bikin musik video, mau bikin apapun, itu gampang banget. Kayak karena ekosistemnya itu udah terbangun. Salah satunya itu di sana juga udah ada platform di mana ketika gue mau casting online atau gue mau nyari kru gitu, itu bisa dengan gampangnya gue cari online. Kalau di sini ketika gue balik, something yang seperti itu belum ada gitu. Ya. Dan itulah alasan gue kenapa membuat Creative Hub itu, visi gue sendiri dengan membuat Creative Hub itu, gue pengen memudahkan orang untuk masuk terjun ke industri filman kita gitu. Ya. Itulah yang menurut gue sih masih banyak orang yang alamin struggle-nya, yaitu untuk terjun sendiri ke industri perfilman itu susah banget. Ya. Seperti yang tadi kita sebut juga di awal, kalau Mas Nicholas Aristia ini adalah founder dan juga sekaligus CEO dari Creative Hub. Nah, boleh kalau saya dengar gitu, berarti Creative Hub ini bisa menjadi jawaban ya untuk masalah yang sedang kita hadapi sebenarnya. Dari mulai menyediakan pendidikan supaya ada regenerasi untuk sumber daya manusianya bisa lebih unggul, dan juga pusat informasi ya, kalau misalnya ada orang yang mau casting pengen cari taunya ya di Creative Hub. Nah, saya jadi penasaran, boleh tolong cerita lagi lebih mendalam lagi soal Creative Hub, Mas? Oke. So Creative Hub itu sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, itu sebuah website or platform online buat nyari info casting atau mau nyari kru dan talent di industri kreatif gitu. Jadi industri kreatif yang ada di Creative Hub itu salah satunya film, TV, musik, dance, ilustrasi, fashion gitu. Itu industri kreatif yang kita fokusin. Jadi di Creative Hub ini, kalau teman-teman misalkan mau lihat itu www.creativehub.com. Itu di website itu kalian bisa nyari info project, nggak cuma info casting ya. Jadi info project, misalkan ada orang nyari kru, itu bisa nyari info project di situ. Terus misalkan mau cari talent, itu juga bisa scouting talent di situ. Misalkan butuh aktor, butuh model yang penampilannya seperti apa, itu ada filternya sendiri. Jadi itu udah siapa aja bisa pakai secara gratis untuk cari talent atau kru gitu, ataupun project atau job di industri kreatif. Wow, ini bisa jadi jembatan supaya kita bisa masuk ke network dari industri film Indonesia ya. Wow. Betul. Saya udah daftar sih. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, langsung aja cek websitenya creativehub.com, langsung daftar, terus lihat ada banyak sekali webinar. Dan ngomongin webinar nih, besok jam 7:30 malam sampai jam 9, ini salah satu mentor kita di HH Production, William Bevers, ini akan sharing ilmu mengenai acting 101 nih. Jadi buruan daftar, cuma terbatas ada 60 orang aja, jadi buruan daftar. Masih terbuka kan pendaftarannya, Mas ya? Masih terbuka, malam ini terakhir. Jadi malam ini terakhir, dan gak cuma dapat pengalaman dan juga ilmu dari Om William Bevers, tapi juga besoknya kita bisa mendapatkan sharing pengalaman dari Mas Agung dari Bentuk Manajemen, dan juga ditemani oleh Heiko van der Vekeln. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah sebut namanya. Ya, menarik sekali, ini bisa jadi jadi solusi terhadap tantangan yang sedang kita hadapi nih. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ngomongin tantangan ya, Mas, tantangan apa sih yang paling berat yang pernah dihadapi oleh Mas Nicholas? Kalau tantangan secara pribadi sih, ya itu tadi sih, yang tadi gue sempat cerita juga, ketika balik ke Indonesia, itu tantangan yang terberat kalau di ngomongin soal karir gue di industri perfilman. Dan dari tantangan itulah, karena setelah gue makin banyak networking gitu, gue realize kalau
tantangan yang gue alamin itu nggak cuma gue doang gitu. Jadi Oh. banyak teman-teman di luar sana juga ngalamin hal yang gue alamin, which is Mhm. mereka susah nyari project, mereka susah nyari kerjaan di industri kreatif atau di industri perfilman. Jadi di saat itulah gue jadi yakin gue mau bikin kreatif hub karena tantangan yang gue alamin itu nggak cuma dialamin sama gue sendiri tapi sama teman-teman gue juga yang di industri kreatif gitu. Oh. Jadi itu sebenarnya tantangan terbesar so far itu yaitu untuk cari koneksi, cari opportunity di industri perfilman. Hmm. Dan mudah-mudahan semua orang bisa segera tergabung ya. Kalau misalnya semuanya bisa terpusatkan, lebih 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 cepat mature-nya ya, Iya, ekosistemnya. itu yang gue harapin sih, maksudnya Mhm. Creative Hub bisa mendorong industri perfilman kita. Jadi semuanya kalau bisa ya semua casting ataupun semua nyari project, misalkan nyari production assistant, nyari boom operator, nyari apa untuk syuting-syuting semuanya bisa di Creative Hub. Itu yang visi gue secara besar, gue pengennya bisa ngarah ke situ sih. Dan gratis jangan lupa. Gratis, gratis. Premium gratis. Nah, kalau misalnya Hmm. mau udah suka terus mau meningkat lagi layanannya bisa dipertimbangkan tuh. Dan kalau misalnya ngomongin masa depan ya Mas ya. Kira-kira 5 sampai 10 tahun ke depan kualitas apa sih yang harus dimiliki buat seorang, nggak usah filmmaker deh, filmmaker, actor, atau pokoknya pekerja seni kreatif apa yang harus dimiliki? Hmm. Banyak orang fokusnya itu di hard skill. Jadi hard Hmm, skill itu maksudnya kayak teknik misalkan cara pengambilan gambar yang benar, terus komposisi komposisi angle yang bagus, itu kan hard skill. Jadi ya. teknikal banget. Cuman Mhm. banyak orang yang kelupaan dengan soft skill. Menurut gua soft skill itu juga sama-sama pentingnya dari hard skill gitu. Jadi Mhm. soft skill itu yang gue maksud kayak misalkan leadership, terus Mhm. cara lu berkomunikasi dengan orang lain, cara lu bekerja sama dengan tim lu, itu Ya, menurut gue sama pentingnya juga untuk dikembangin gitu. ya. Karena especially kalau misalkan kerja di satu set film, oke, misalkan lu sinematografer hebat, cuma kalau lu nggak bisa kerja sama tim lu yang lain, ya akhirnya hasilnya akan terpengaruhi juga gitu loh. Mhm. Jadi itu makanya penting banget menurut gua, soft skill itu jangan jangan lupa juga. Jadi penting banget yang namanya orang belajar leadership, belajar communication skills gitu. Karena dari pengalaman gue juga ketika syuting film banyak yang mungkin kurang bisa kerjasama sama tim lain atau komunikasinya kurang, ya itu juga perlu orang harus harus pelajarin sih. Ya, ya. Setuju, setuju. Karena sekali lagi proyeknya kolaborasi ya. Kalau misalnya Tuh. ada yang komunikasi yang nggak berjalan nanti berpengaruh juga sama karyanya. Baik, kalau misalnya Mas Nikola sendiri tadi udah melakoni berbagai posisi ya dalam produksi film. Yang paling disuka tuh apa? Kalau misalnya disuruh milih gitu, harus milih. Kalau gue sendiri sih emang dari dulu sukanya sinematografi sih, karena kan Hmm, gue awal mulainya itu gara-gara suka di fotografi kan. hmm, Jadi emang gue sukanya sebagai DOP. Selama kuliah pun gue juga udah nyobain semuanya lah, dari nulis naskah, dari directing pernah, dari jadi boom operator pernah, hmm. terus video editing pernah. Jadi gue sebenarnya udah cobain berbagai macam role sih. I mean ada role yang gue kurang suka, ada yang gue cukup suka, dan tapi so far dari semua role yang gue pernah cobain sih gue sukanya di sinematografi sih, karena Hmm. kayaknya ya itu gara-gara mungkin gue mulai dari suka fotografi, jadi sinematografi kan ya maksudnya nggak jauh berbeda lah gitu. Jadi Hmm. gue sukanya yang visual. Punya sosok mentor yang berpengaruh nggak dalam sinematografi ini? Mentor, Hmm. Atau misalnya cuma kalau bukan mentor, sosok yang diidolakan gitu.
yang jadi patokan dalam berkarya? Hmm. Kalau sinematografer favorit ada, itu Robert Richardson. Dia Hmm. sinematografer favorit gua. Dia banyak kerjain Inglourious Basterds, filmnya si Quentin Tarantino. Terus dia yang syutingnya film Hugo juga sama Martin Scorsese. Itu uh, dari sinematografer, dari semuanya gue paling favorit dia sih, dari segi lightingnya, cara dia pencahayaannya dan gambarnya itu gue suka banget. Jadi kalau sinematografer yang gue look up tuh sih Robert Richardson. Kalau di Indonesia, Ical Tanjung gue suka, dan Gunar Nimpuno gue juga Iya. suka hasil-hasil karya gambarnya. Dan gue ngelihat makin kesini juga DOP di Indonesia makin oke gambarnya. Gue kalau gue perhatiin dari film-film Indonesia, makin tahun tuh gambarnya makin bagus-bagus, dan gue happy sih lihat itu. Dan banyak DOP yang juga cukup muda gitu, yang baru umur 30 gitu, dan gambarnya udah bagus gitu. Jadi tertarik untuk bikin film lagi mungkin? Oh, tertarik banget. Gue Tertarik banget kangen ya. sih. Kangen kalau ada yang mau ngajak gue bikin film, ayo banget. Waduh, nah, Gue kangen banget syuting film kan. Terakhir gue tuh syuting film pendek juga. Itu gue sempat ikut syuting lombanya Falcon. Itu gue ikut lomba film pendek Falcon, menang juara 1. Itu gue sempat syuting film pendek, which is tahun lalu, kayaknya awal tahun lalu. Cuman jadi udah sejak setahun itu gue udah belum syuting film lagi. Kangen banget sih jujur, karena ya hopefully nanti kedepannya, maybe I don't know, ya mungkin 5-10 tahun in the future, pengen banget gitu bener-bener terjun fokus ke industri perfilman sebagai sinematografer gitu. Jadi hopefully kalau Creative Hub-nya udah bisa berkembang gitu, gue pengen terjun lagi sih ke industri perfilman. ya mudah-mudahan ya bisa berkolaborasi nantinya. Oke, kalau misalnya Mas Nicholas pernah dapat itu nggak, nasihat yang berpengaruh banget dalam hidupnya Mas Nicholas? Boleh kasih tahu, dan dari siapa? Hmm, Kalau satu nasehat sih, gue belum kepikiran. Cuman maybe buat teman-teman ini mungkin bukan advice sih, mungkin bisa jadi motivasi juga buat teman-teman. And ini satu hal yang gue benar-benar tancepin gitu di dalam hidup gue, which is lebih mending untuk gagal daripada nanti menyesal gitu. Itu prinsip hidup gue lah istilahnya. Ya, ya. Jadi makanya kenapa gue berani membuat Creative Hub gitu. Even though gue sebenarnya baru lulus kuliah dan gue langsung bangun Creative Hub, karena ya itu prinsip gue. Jadi lebih baik gue gagal, ya udah. Kalau gue Creative Hub sampai gagal, ya udah nggak apa-apa. At least gue udah tahu, gue udah mencoba gitu. Yeah. Daripada gue nggak mencoba sama sekali, terus akhirnya 5 tahun ke depan gue tiba-tiba nyesel. Karena nyesel itu menurut gue seumur hidup gitu loh. Kalau nyesel, lu bisa ngapain? Ya udah nyesel aja terus seumur hidup kan. Jadi menurut gue kalau teman-teman di luar sana, maksudnya ini juga apply buat ke semuanya ya, nggak cuman ketika mau mulai bisnis atau apa, ketika lu mau mulai karir, ketika lu mau mencari misalkan lu mau nentuin mau kuliah apa. Jadi menurut gue lebih baik lu gagal daripada lu nanti menyesal. Jadi coba aja. Itu prinsip hidup gue. Jadi kalau lu punya prinsip prinsip itu di hidup lu, kayak menurut gue lu nggak akan takut lagi untuk mencoba sih. Kayak ya udah kan, kalau gue gagal ya udah, daripada gue nyesel kan. Ya, gitu. Bagus banget itu, bagus banget. Simple tapi bagus banget, dan berima gitu. Lebih baik gagal daripada menyesal gitu. Dan kalau misalnya gagal pun, yang akan kita temukan banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan nantinya ya. Kita juga mau buka kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan
yang ingin bertanya silakan dituliskan di kolom komen atau di kolom pertanyaan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, visi dari Creative Hub nih untuk 5 tahun ke depan itu apa, Mas? Pengen banget, jadi emang dari awal visinya Creative Hub emang untuk membantu mendorong dan mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Jadi kedepannya sih 5 tahun ke depan gue masih banyak plan-nya untuk Creative Hub, untuk ngembangin Creative Hub. Ya salah satunya itu melalui edukasi juga. Jadi di platform Creative Hub tuh akan dikembangin juga untuk menyediakan platform untuk orang-orang bisa belajar gitu jadi nanti Creative Hub gak cuma buat belajar, maksudnya buat nyari info casting doang atau nyari project doang, tapi di Creative Hub itu juga bisa mendapatkan edukasi karena menurut gue ya itu penting banget yang namanya edukasi gitu. Di Indonesia yang tadi gue sempat mention juga kan, SDM di Indonesia masih kurang banyak yang belum terlalu levelnya, skillnya belum terlalu sama kayak misalkan di Australia atau di luar negeri gitu. Jadi itu yang makanya kenapa gue juga di Creative Hub membuat webinar yaitu ya untuk ngembangin juga SDM di Indonesia karena istilahnya ketika Creative Hub sudah memberikan edukasi dan kepada orang-orang, jadi mereka udah siap gitu istilahnya ketika mereka udah ikut webinar atau ikut kelas. Jadi mereka udah siap istilahnya untuk mencari pekerjaan atau mencari membuat karya gitu lewat Creative Hub. Jadi intinya itu sih. Kalau visi dari gua pengen banget itu ngebantu teman-teman, especially kayak gua ya, kayak gua yang mungkin belum terlalu punya banyak koneksi untuk bisa diketemuin gitu loh. Karena menurut gua gini deh. Indonesia tuh ada berapa penduduk sih, 250 juta atau berapa gitu kan. Tapi maksudnya yang apa ya, yang bayangin berapa jumlah misalkan aktor yang talented cuman mungkin tinggalnya jauh di pedesaan atau di mana dan akhirnya dia nggak punya kesempatan, akhirnya talentnya itu dipendam atau nggak muncul dan mungkin orang lain juga nggak ngeliat. Jadi hopefully dengan adanya Creative Hub ini mereka juga bisa menggunakan platform itu untuk showcase their talent dan supaya mereka juga lebih dikenal dari orang lain dan dapatkan kesempatan untuk memulai karirnya di industri kreatif gitu. Ya, setuju banget dan hanya dengan edukasi, hanya dengan mengupdate diri terus-menerus kita bisa tetap relevan dengan industri kreatif zaman sekarang ya. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Mas Java Junior. Apakah Creative Hub punya benchmark pelatihan dari negara lain di ASEAN, khususnya untuk industri film? Benchmark pelatihan? Maksudnya kayak sertifikasi gitu kali ya? Kalau sertifikasi pelatihan, maksudnya kelas yang formal gitu, dan dapat sertifikasi dari luar negeri kayak misalkan di ASEAN kita belum ada sih, cuman wah pengen banget kalau misalkan bisa kerjasama sama educational institute gitu untuk kasih pelatihan formal supaya ketika mereka udah lulus gitu mereka udah dapat sertifikasi dan mereka udah istilahnya udah udah siap untuk terjun ke industri perfilman. Itu kayaknya I think that's something yang mungkin kedepannya gue akan coba provide juga di Creative Hub gitu, dengan adanya sertifikasi seperti itu. Karena ya itu tadi gue bilang edukasi itu sangat penting dan Creative Hub juga punya visi untuk memberikan edukasi sebanyak-banyaknya untuk orang-orang di Indonesia sih. Gitu. Dan gue juga berharap sih nanti Creative Hub hopefully kalau misalkan di Indonesia sudah berkembang gitu, pengen banget bisa expand gitu kan ke ASEAN atau ke
ke luar negeri gitu. Jadi siapa tahu nanti yang dari misalkan ada project infocasting dari Malaysia nih, terus ada orang bisa terbang ke Malaysia atau gimana. Jadi lebih bisa kolaborasi secara internasional. Itu menurut gua kalau bisa seperti itu sih keren banget. Ya, keren banget itu. Jadi kerjasamanya antar negara ya kolaborasinya. Udah bukan cuma di Yes. Indonesia saja. Wah, amin amin. Ya, dan memang kita juga harus salah satu adaptasi yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan di era yang baru ini adalah going online ya. Nggak bisa terus-menerus kita tatap muka. Dengan online justru malah akan membuat semakin efektif dan efisien. Kayak mungkin kita nggak akan ketemu kalau misalnya nggak ada live IG gitu kan ya. Nggak Iya. berbagi ilmu dan pengetahuan gitu. Nah, em, ngomongin soal keaktoran, misalnya ada seorang aktor yang bergabung dengan Creative Hub. Nah, apa saja yang bisa didapatkan? Di Creative Hub ya. Hmm, Jadi, oke, kalau sebagai aktor, misalkan teman-teman ada yang pengen berkarya sebagai aktor kan, yang penting juga yang namanya punya portfolio ya, show reel gitu, acting ya. acting reel. Nah itu di Creative Hub, jadi kalian bisa ke creativehub.com, daftar buat account, daftar sebagai aktor, dan di sana kamu bisa melengkapi profil kalian. Jadi misalkan isi Mhm. short bio mengenai kalian, terus pengalaman-pengalaman kalian, terus sampai deskripsi fisik pun karena kan kadang-kadang casting agency perlu deskripsi fisik. Jadi Ya. deskripsi fisik pun juga bisa ditaruh di profil kalian. Nah, terus di profil kalian juga bisa upload foto, video atau audio gitu untuk maybe ada yang musisi gitu bisa upload audio. Nah, jadi di situ kalian bisa pakai untuk kayak Hmm. CV online kalian gitu. Jadi kalau kalian bisa upload foto-foto mungkin behind the scenes kalian ketika syuting, terus headshot kalian, terus acting reel kalian bisa ditaruh di situ semua. Jadi bisa banget kalian pakai itu untuk CV kalian. Hmm. Ya. Eh, em, ngomong-ngomong soal CV nih, eh, salah satu CV yang penting juga buat pekerja seni kreatif adalah sosial media. Dan Hmm. ini adalah salah satu skill yang harus dipelajari juga ya untuk supaya membangun sosial media yang terhubung dengan followersnya. Boleh kasih tips Mas Nikolas karena saya sempat lihat stalking Instagramnya Mas Nikolas, sempat berbagi mengenai materi ini. Kenapa nggak sekalian aja? Silakan. Jadi mungkin ini ngomongin personal branding kali ya sebagai aktor gitu supaya Mhm. ya itu sebenarnya akan dibahas juga kalau mungkin teman-teman yang lagi nonton tertarik dengan dunia acting itu kita di Creative Hub lagi ada yang webinar mengenai acting judulnya Acting 101. Mhm. Hari ini terakhir untuk registrasi kalau ada yang mau registrasi. Nah Ya. itu sebenarnya ada 2 sesi. Besok itu sesinya dengan Willem Bevers ngajarin soal acting teknik. Nanti di tanggal 19-nya itu ngajarin soal personal branding sebagai aktor dari Hmm. sisi talent manager karena speakernya itu Mas Agung Saputra, founder dari Bentuk Manajemen. Itu nanti dia akan kasih insight juga mengenai personal branding sebagai aktor. Mungkin dia akan bisa lebih ngasih banyak insight daripada aku. Cuman kalau dari aku sendiri sih memang personal branding itu penting banget gitu, especially if you're an actor gitu, untuk bisa gunakan karena social media itu bisa kalian gunakan juga untuk portfolio kalian gitu. Kalian bisa upload-upload mungkin if you're a model misalkan hasil-hasil dari photoshoot atau mungkin kalau aktor bisa upload hasil-hasil karya kalian ketika kalian syuting Mhm. gitu. Itu penting banget karena ya itu lagi kita semua apa ya jadi
istilahnya benchmarknya udah pasti liatnya Instagramnya dulu lah, stalking dulu Instagramnya nih orang siapa. Kalau orang mau kenalan kan pasti ngeliat dulu nih Instagramnya siapa sih, pengen lihat dulu. Kalau misalkan lu mau pacarin orang kan pasti lihat Instagramnya dulu. Bener. Gitu. Jadi ya istilahnya itu penting banget sih, apalagi sekarang ini talent scout itu banyak yang nyari di Instagram juga sebenarnya. Wow. Bener banget itu sering banget talent scout nyari-nyari model atau nyari-nyari aktor melalui Instagram gitu, believe it or not. Jadi even sebenarnya kalau dulu kan kalau di mall itu sering banget talent scout nyari-nyari kira-kira mana nih yang oke nih buat untuk jadi aktor atau untuk jadi model. Nah kalau sekarang kan mungkin udah susah gitu, harus semuanya di rumah ya. Pasti mereka lebih penting lagi untuk punya digital presence istilahnya. Jadi lu harus punya portfolio yang orang bisa lihat di sosial media gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan. Oh, dikoreksi, ada 270 juta manusia. 270 juta jiwa di Indonesia. Nah, potensial banget ya berarti pasarnya ya, dengan jumlah layar yang kita miliki, dengan industri yang produksinya banyak. Berarti memang banyak sekali dibutuhkan dengan sumber daya manusia untuk industri film Indonesia. Nah, masalahnya apakah sumber daya manusia ini memang sudah siap? Nah, ini pertanyaan lanjutnya, apakah Creative Hub punya benchmark pelatihan dari negara lain di... Oh, ini yang pertanyaan yang tadi. Apakah di Australia ada platform yang sama seperti Creative Hub? Nah, ada. Jadi, itu yang tadi gue sempat mention. Maksudnya, gue malah ngerasa lebih gampang gue mau bikin film di Australia daripada di Indonesia. Which is aneh gitu. Kayak, di sana gue gak kenal siapa-siapa, tapi gue bisa aja tuh mau bikin film kapan aja karena di sana itu sudah ada platform yang seperti Creative Hub gitu yang sudah berjalan dan itu sangat dipakai. Itu ngedorong banget industri perfilman di sana. Sampai gue sempat ikut, karena kan gue suka nyari-nyari, karena kan di website itu banyak yang nyari kru ya. Gue sempet ikut buat belajar aja sih sebagai production assistant lah, apalah. Gue ikutin aja. Dan gue ikut itu ke semua orang yang gue ngobrol di sana, dari aktornya, dari sinematografernya, dari semuanya deh, dari krunya. Itu ketika gue nanya-nanya, mereka memang ikut project ini gara-gara dari platform ini. Gitu. Jadi mereka semua ngumpul nih gara-gara platform ini. Bukan karena mereka sebelumnya udah kenal dan mereka udah sering syuting bareng, mereka sebelumnya nggak kenal semua. Cuman tiba-tiba mereka ikut gara-gara platform ini. Dan gue ngerasa, wah kalau di Indonesia bisa seperti itu, gampang banget untuk berkarya gitu. Gue tinggal nyari DOP, gue pasang, terus ada gue kenal DOP dari mana gitu. Jadi kalau di sana di Australia itu udah sangat apa ya, kebantu dengan adanya platform seperti itu. Dan makanya kenapa gue pengen bikin juga Creative Hub, karena di Indonesia itu belum ada platform yang seperti itu. Jadi ya kalau ditanya di sana ada, dan malah nggak cuma satu, ada beberapa kalau di Australia itu. Dan mereka udah industrinya udah sangat welcome, udah sangat apa ya istilahnya, udah sangat ngebantu lah, udah coexisting aja dengan adanya komunitas ini. Gitu. Kalau untuk Creative Hub, tantangannya sendiri apa supaya bisa seperti platform yang sama itu di Australia? Nah, kalau di sini itu masalahnya habit. Jadi di sini habitnya di industri kita istilahnya mereka lebih ngegeng gitu loh. Jadi mereka gengnya siapa, gue syutingnya ya sama dia terus gitu. Gue berkarya sama dia terus. Jadi masih seperti itu kalau gue ngelihat komunitasnya. Maksudnya ya bukannya itu salah gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa kalau lu emang nyaman kok syuting sama dengan orang yang lu udah pernah kerja sebelumnya, ya nggak apa-apa gitu. Cuman maksudnya alangkah baiknya kalau mereka juga bisa lebih open untuk newcomers untuk masuk ke industri perfilman gitu. Ketika habit itu bisa berubah dan akhirnya semua mau kerja sama lebih ngebuka peluang lah untuk pendatang baru dan
untuk yang lain itu akan sangat istilahnya ya regenerasi itu loh, itu akan Ya, terjadi dengan lebih mudah karena betul. sekarang anak-anak yang misalkan baru lulus kuliah itu pun nggak kuliah film ya, belum tentu bisa menjamin mereka mendapatkan pekerjaan di industri perfilman gitu. Jadi challenge Creative Hub sekarang itu adalah merubah habit yang udah ada karena mungkin buat mereka casting online itu something yang very nggak Belum aneh biasa gitu kali loh, ya. maksudnya belum belum Mm-mm. biasa lah, ya belum Mm-mm. biasa. Jadi ya itu challenge untuk Creative Hub sekarang, itu merubah habit dan istilahnya mengedukasi orang bahwa ini loh ada platform yang bisa ngebantu kalian juga sebenarnya, ya kalian nggak Ya, harus susah-susah nyari orang lagi, cuman kalian pakai Creative Hub tuh juga bisa loh gitu. ya. Wow. Nah, ini ada pertanyaan dari Om Willem nih. Apakah Creative Hub melihat adanya peluang untuk menghubungkan pelaku seni dengan pihak patron, baik lembaga maupun perorangan? Wah, ini pertanyaan yang bagus juga nih. Wow, oke. Mungkin Creative Hub bisa jadi penghubung untuk mungkin ada lembaga yang pengen bikin film atau misal pihak-pihak Oh, yang mau oke. jadi investor. Mm-mm. Oh, oke, oke. Melihat. Oke, so sebenarnya eh, udah bisa gitu kalau misalkan dari lembaga atau perorangan mau nyari pelaku seni di Mhm. Creative Hub itu udah bisa. Mereka tinggal ke creativehub.com buat account dan mereka bisa langsung posting iklan iklan mereka gitu. Jadi ketika mereka butuh pelaku seni dari film, dari yang tadi gue sempat sebut film, fashion, fotografi, musik, apapun itu mereka bisa bisa banget kok langsung langsung menghubungi talent-talent yang udah ada di Creative Hub ataupun mereka masang iklan project buat orang lain istilahnya ngelamar gitu. Hmm. Nanti ketika udah pasang iklan project ada orang lain ngelamar, kita bisa review siapa aja yang udah ngelamar. Jadi ya istilahnya kayak terima terima lamaran aja. Jadi tinggal kita ngelihat siapa yang oh ini kira-kira oke. Kalau udah oke ya kalian tinggal bisa langsung hubungin orang itu. Gitu. Jadi ya itu Hmm. sebenarnya kenapa Creative Hub dibuat untuk menghubungkan dari si pencari talent dan talentnya. Ya. Ini Indonesia memang masih banyak tertinggal sih di hal-hal kekinian yang berstandar internasional memang. Ya, ini memang penting sekali ya untuk membuat persyaratan-persyaratan seperti yang dilakukan Creative Hub itu misalnya showreel-nya harus berstandar internasional supaya bisa digunakan oleh orang-orang yang memerlukannya. Jadi misalnya videonya malah portrait atau yang dibutuhkan sebenarnya landscape atau Hmm. ukuran-ukuran baju atau itu kan pasti dibutuhkan. Hmm. Nah, ini penting banget. Baik, nggak kerasa waktunya sudah 1 jam kita Hmm. ngobrolin. Mudah-mudahan kita Oke. bisa ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol langsung mudah-mudahan di saat pandemi Yes. ini sudah Iya. berakhir. Terima kasih banyak Udah Mas banyak banget, Nicholas udah bosen Adistia. sama webinar, liatin live webinar mulu. Kayak pengen udah kayak ngadain acara lagi gitu offline kan biar bisa ketemuan dan ngumpul-ngumpul bareng lagi. Iya, iya, iya. Dan sementara sebelum kita bisa ngumpul bareng, jangan lupa untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Creative Hub. Dan besok yang paling dekat ada Om Willem Bevers yang akan berbagi Yes. ilmu mengenai acting one on one. Langsung aja ke www.creativehub.com. Terima kasih Mas Nicholas. Thank you sudah Thank berbagi you, waktu dan Mas. pengalaman dan ilmu. Sehat-sehat, sukses. Sehat. Thank you, thank you. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sekali lagi, saya Franz Nicholas. Sampai ketemu di live IG selanjutnya. Jangan lupa tadi seperti yang Mas Nicholas bilang, lebih baik gagal daripada menyesal. So, saya Franz Nicholas. Bye-bye. Bye, thank you. Thank you.